Hai hai hai, siapa yang tidak ngiler melihat anak ini makan kue legend yang satu ini? Iya betul, ini adalah kue serabi lak-lak. Saat pulang kampung ke rumah orang tua, salah satu hal yang paling dirindukan adalah berburu serabi di pagi hari. Apalagi si bocil ini, ia adalah penggemar serabi karena tidak bisa makan nasi dan jajan yang lain. Makanannya hanya roti, serabi, dan susu. Dan kita sudah bawa tempat untuk serabinya nanti. Sebenarnya di kampung ini banyak juga yang jualan nasi di pinggir jalan, tetapi yang paling the best itu adalah serabi lak-lak. Karena serabi itu panas atau hangat, sangat enak dimakan di pagi hari. Tak jauh dari rumah sampailah kita di pedagang serabinya. Nyampe sana aroma serabi ini sudah langsung mencuat masuk ke rongga-rongga paru-paru kita ya, dan sangat menggoda pastinya. Sebagian ada yang sudah mateng dan sebagian lagi ada yang masih dibuat, dan ini adalah serabi yang sedang dituangkan santan cairnya di atasnya sebagai topping. Tetapi sayang seribu kali sayang, setiap kesini harus memiliki daftar antrian karena yang beli itu bukan hanya dari desa setempat, banyak juga dari luar desa atau luar kampung yang kesini untuk membeli serabi legend ini dan rela antri dari jam 6 pagi ataupun bahkan setengah 6 pagi mereka pada datang ke sini di saat ayam-ayam itu masih kesundam dan enggan untuk berkokok di pagi hari. Pedagangnya ini bernama Syekh Seni dan berdagang tepat di depan MA atau sekolah aliyah yang ada di desaku. Cuaca dingin di pagi hari memang asiknya mindu atau beranget atau menghangatkan badan di depan tungku api ini. Proses pematangan serabi lak-lak ini cukup lama karena pedagangnya ingin menghasilkan serabi yang berkualitas. Serabi Syekh Seni ini sendiri memang sangat terkenal karena aromanya harum dari daun pandannya, kemudian serabinya juga liat, nyalit, gurih, dan rasa garamnya itu terasa bercampur dengan santan pakelnya. Dan tidak berselang lama negara air pun datang menyerang. Semakin hujan membesar, semakin banyak pula antrian yang datang menghampiri pedagang serabi ini. Termasuk di dalamnya ada Mbak Ica yang sudah berdiri tegap di samping remagan serabi, dan ini yang tidak sabar dengan serabinya yang belum matang. Hujan rintik-rintik membuat perut tambah keroncongan, kreok-keraik, begereot-begerai. Rasa-rasanya cacing di dalam perut ini sudah meronta-ronta minta makan. Dan akhirnya tibalah kita di rumah. Serabi kita sudah jadi matang karena sudah menunggu selama hampir 1 jam dong. Makan di Berugak Legend bersama Ina-Ina ini memang sesuatu momen yang sangat langka dan selalu dirindukan. Dan karena kita sedang memakan serabi, jadi tentu saja kita akan membahas serabi dulu ya. Teman-teman tahu tidak kalau serabi dalam bahasa Sanskerta itu berarti wangi atau harum. Dan serabi merupakan jajanan tradisional yang berasal dari Indonesia yang diperkirakan sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Mataram dulu. Namun salah seorang pakar kuliner yang terkenal akan jargon maknyusnya, siapa lagi kalau bukan Bapak Bondan Winarno, ia mengatakan bahwa kemungkinan makanan ini mendapat pengaruh dari budaya kuliner India dan juga Belanda. Dalam sebuah kisah diceritakan pula bahwa pada suatu tembang Jawa kuno, serabi merupakan salah satu dari sekian banyak jenis jajanan yang dijajakan di halaman rumah pada saat pertunjukan wayang kulit di malam hari. Begitulah kisahnya. Balik lagi ke serabi ini ya, untuk sebutannya sendiri beda-beda di tiap daerahnya, padahal masih mirip-mirip kok. Sebut saja di Jawa Barat, serabi dikenal dengan nama surabi atau sorabi. Mana nih teman-teman yang dari Jawa Barat? Angkat tangan dong. Oke, balik lagi ke serabinya ya. Serabi yang terkenal di Indonesia adalah serabi Bandung dan serabi Solo. Dan untuk di Lombok, serabi yang paling legendaris adalah serabi lak-lak. Secara tradisional, serabi lak-lak khas Lombok ataupun yang ada di Jawa dan Lampung dimasak dengan menggunakan periuk atau cetakan serabi dari tanah liat yang dipanggang di atas tungku arang atau kayu bakar. Sedangkan serabi modern seperti di Solo, serabi dimasak menggunakan wajan kecil. Kalau secara umum bahan dasar serabi sendiri sebenarnya sangat sederhana, hanya 3 bahan saja, yaitu ada tepung beras, santan kelapa, dan garam. Udah itu aja. Kita bahas serabi Lombok dulu ya. Serabi di Lombok ada 2 jenis yang dikenal, yaitu serabi lak-lak dan serabi erot. 2 jenis serabi ini mirip tapi tidak sama. Untuk serabi lak-lak ukurannya lebih besar dan diberikan santan di atasnya saat dimasak. Sedangkan untuk serabi erot bentuk dan ukurannya imut-imut, lebih kecil, diberi topping kelapa parut dan dierot atau dilumuri dengan gula aren yang cukup kental. Dan sampai di sini dulu penjelasannya tentang serabi ya. Selamat menikmati sarapan kalian. Bye bye.